Jumat dan keberkahannya. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum hairul lakum in kuntum ta'lamun. Titik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tafsir. Allah menghimbau orang-orang beriman agar segera ke masjid untuk salat berjamaah apabila azan sudah dikumandangkan. Wahai orang-orang yang beriman, dimanapun dan kapanpun kamu berada. Apabila telah diseru dengan dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, atau salat 5 waktu maka segeralah kamu mengingat Allah, dengan melaksanakan salat yang khusyuk serta zikir dan doa sesudah salat. Dan tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Yang demikian itu, meninggalkan sementara berbagai kegiatan untuk segera melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid. Lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan menunda salat. Jika kamu mengetahui keutamaan salat di awal waktu dengan berjamaah di masjid. Allah menerangkan bahwa apabila muazin mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat Jumat. Dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Apabila salat telah diikamahkan, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa. Namun datangilah salat dalam keadaan berjalan biasa penuh ketenangan. Lalu, berapa rakaat yang kamu dapatkan maka ikutilah. Sedangkan rakaat yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seandainya seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh orang yang mengerjakan salat Jumat dengan baik, maka melaksanakan perintah itu, memenuhi panggilan salat dan meninggalkan jual beli, adalah lebih baik daripada tetap di tempat melaksanakan jual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia. Firman Allah. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la, ayat 17. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza kudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaku min fadlillahi waskurullaha kasiral la'alakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tafsir. Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi. Kembali bekerja dan berbisnis. Carilah karunia Allah. Rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung. Menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata. Sebagaimana firman Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, At-Tagabun, ayat 18. Dengan demikian, tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai salat Jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Ar-Rak bin Malik. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu, dan melaksanakan kewajiban kepadamu, dan bertebaran di muka bumi, sebagaimana engkau perintahkan kepadaku. Maka anugerahkanlah kepadaku karuniamu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri, berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Tafsir. Ayat sebelumnya mengingatkan orang-orang beriman agar kembali bekerja mencari rezeki yang halal apabila sudah melaksanakan salat Jumat. Ayat ini menegur kaum muslim yang meninggalkan Rasulullah ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat untuk berburu barang dagangan. Dan apabila mereka, orang-orang beriman yang sedang menyimak khutbah Jumat, melihat perdagangan, kafilah dagang yang membawa barang-barang berharga tiba di Madinah atau permainan,
hiburan musik dan tari yang diselenggarakan guna menyambut kafilah dagang yang baru tiba dari Syam. Mereka, sebagian besar orang-orang yang sedang menyimak khutbah Jumat itu, segera menuju kepadanya, ke tempat kafilah dagang dan hiburan itu. Dan mereka meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri, menyampaikan khutbah Jumat. Katakanlah, wahai Muhammad kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah. Kenikmatan surga yang diberikan kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik daripada permainan, hiburan, musik dan tari, dan perdagangan barang-barang berharga yang dicari dan disukai manusia. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik kepada setiap manusia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika Nabi SAW berdiri berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan unta pembawa dagangan, maka para sahabat Rasulullah bergegas mendatanginya sehingga tidak ada yang tinggal mendengarkan khotbah kecuali 12 orang. Saya, Jabir, Abu Bakar, dan Umar termasuk mereka yang tinggal. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Wa idara'au tijaratan olahwan, sampai akhir surah. Pada ayat ini Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba daripada Rasulullah, sehingga mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan berdiri berkhotbah. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa kedatangan Dihya Al-Kalbi dari Syam, Suriah, bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak dan lain-lainnya. Menurut kebiasaan apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh gendang, sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya. Selanjutnya Allah memerintahkan nabinya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan dunia. Kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap. Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, kepadanyalah kita harus mengarahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal, mengikuti petunjuk-petunjuknya dan ridanya. Sumber, kemenak.go.id